sebetulnya? Apakah memang itu yang terjadi atau tetap harmonis dan makin harmonis? Ya, kalau hubungan bertiga masih harmonis ya, Mas Gilang. Saya bisa pastikan itu. Ketiga partai ini baik-baik aja, kita makin makin dekat malah jadi kayak teman gitu, tiap ketemu ngopi ketawa-ketawa dan kita saling hormati satu sama lain. Tapi di luar urusan persahabatan itu kita harus lain gitu ya. Contoh misalnya, ya kita juga Demokrat memahami mungkin selain Nasdem yang memang berharap dengan mendeklarasikan Anies duluan, Nasdem duluan, bisa berharap naikkan elektabilitasnya. Kita paham itu. Dan kemudian PKS yang sudah mulai menggadang-gadang dan mulai ada spanduk Anies Aher segala macam, kita juga paham gitu. Itu dalam konteks, dalam upaya juga menaikkan lagi elektabilitas PKS. Nah, memang Demokrat yang belum melakukan itu. Nah, artinya kalau melakukan itu juga sebenarnya ya sah-sah saja, yang lain juga melakukan. Tapi kita tidak dalam keputusan saat ini untuk menaikkan lagi Anies AHY begitu. Buat sekali lagi buat saya, tadi saya sampaikan, memang alangkah memang idealnya kalau kita nanti deklarasikan bersama. Masalah kapannya tadi itu kita masih memang di satu sisi platform dan jadi begini, kita kan mesti kalau kira-kira mau deklarasi itu mau menyampaikan itu kan visi misi sudah ada draftnya nih. Nggak bisa terus misalnya kita tanya, oke, perubahan apa nih misalnya akan dilakukan dalam untuk koalisi tiga partai ini yang disebut perubahan apa, perubahan mana yang disebut perubahan, ya kan, dan seperti apa perubahan, misalnya perbaikan seperti apa, kan kita harus bisa jawab. Kita dalam upaya itu, dalam proses itu. Nah, tetapi balik lagi kalau soal cawapres, sekali lagi itu tentu ini di Mas Anies. Kalau Mas Anies hari ini bisa duduk dengan tiga partai itu kemudian terus langsung bilang, Nasdem, PKS, Demokrat saya putuskan, saya misalnya sudah ada nih cawapres gitu. Misalnya katakanlah kalau saya dan misalnya dengan Mas AHY, sudah selesai itu. Gitu. Maka kita bisa deklarasi kapan saja. Tapi sekali lagi penting buat kita memastikan apakah deklarasi cepat atau sebaliknya tadi ya dengan Aher lah misalnya. Tapi apakah deklarasi yang jauh hari kita lebih cepat kita deklarasikan itu mengambil satu keuntungan atau lebih banyak kerugiannya, itu kan harus dihitung juga. Ya, dalam situasi nggak ada nih yang udah capres tadi dijelaskan gitu. Masih nggak jelas ini sudah capresnya belum dapat tiket, ada yang sudah capres tapi yang sudah koalisi tapi nggak ada capres cawapresnya gitu ya. Jadi buat kita ya masih ada waktu lah, masih ada waktu lah. Mungkin yang menarik sekarang adalah bagaimana melihat dalam 1 tahun ke depan ini lebih kami ini Demokrat dalam hal ini itu tidak harus mulai memikirkan semua langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi contingency plan itu berjalan ya. Plan A nggak jalan, plan B ternyata. Misalnya plan B juga dalam tengah tidak berhasil, plan C seperti apa. Maksudnya begini, alangkah naif ya kalau kita berpikir bahwa kubu-kubu koalisi yang sana yang udah menyiapkan tokoh-tokohnya terus menganggap bahwa hasil survei ya yang dipotret oleh dalam survei itu bahwa Anies AHY ini bisa mengalahkan versi apa saja gitu ya, kemudian pasangan capres yang lain, terus berdiam diri kan nggak mungkin, ya kan? Terlalu naif kalau kita berpikir. Nah, 1,5 tahun inilah yang kita harus antisipasi. Bagaimana kemungkinan gangguan seperti apa? Gangguan dalam pengertian strategi politik ya. Kita nggak bicara dulu masalah-masalah yang hukum dan lain-lain, kriminalisasi tidak gitu. Itu kan kita nggak mau prejudice. Tapi strategi untuk menang itu kan bisa macam-macam gitu. Ujuk misalnya dengan katakanlah deal-deal tertentu yang juga tidak kalah menarik misalnya. Dan ini tentu saja yang harus kita antisipasi. Kalau saya ini justru begini, itu soal seperti itu pokoknya tadi seperti itulah Mas Gilang ya, artinya waktu memang butuh nih, timing itu adalah segalanya. Cepetan nggak bagus, terlambat juga, terlalu terlambat nggak bagus. Ini yang kami sedang juga berdiskusi nih. Baik. Tapi tentu tidak mungkin kalau dalam posisi Demokrat kita mendeklarasikan ya kan capres yang belum ada cawapresnya kan gitu. Kan sudah Nasdem. Buat apa kita mengulangi itu? Baik. Kan itu capres yang dari Nasdem kita. Kalau berbicara mengenai wacana 10 November artinya kan tinggal sepekan lagi. Ini betul-betul apakah akan ada sesuatu di 10 November itu dalam koalisi perubahan atau memang sampai sekarang pun belum pasti? Sekali lagi, Mas Gilang, itu wacananya teman-teman di Nasdem. Sudah dijelaskan oleh Mas Willy juga, itu ya kami inginnya 10 November gitu kata teman-teman Nasdem. Bahwa misalnya nanti kemudian PKS pengen akhir tahun gitu. Terus misalnya Demokrat pengen tanggal lain, bulan lain,
Ini belum ada kesepakatan gitu. Baik. Jadi 10 November ini jadi rame karena pada saat Demokrat dan PKS belum menentukan tanggal, Nasdem ngomong, doakan supaya 10 November ya jadi rame. Tapi akhirnya kita bilang, bro, kira-kira 10 November kira apa gitu. Ya kan gue berharap bisa 10 November, keren lah tuh angkanya kan, tanggalnya, momennya. Ya udah mari kita bicarakan, kita siapkan untuk kita memastikan bisa nggak tanggal 10 November itu. Kalau Baik, nggak bisa, ya artinya tanggal 1 hingga hari ini harga belum ada mati. kepastian ya Bang ya? Teman-teman Nasdem itu, tapi kita paham lah, nggak ada masalah. Semuanya apa ya, bagus-bagus saja, tapi kan memang harus kita selesaikan dulu sebelum itu. Gitu. Baik, terima kasih.